Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Ya, jadi kalau untuk validitas dan reliabilitas ini biasanya harus kalian lakukan pada saat kalian akan mengolah data primer, ya, atau data yang diambil dari hasil kuesioner. Jadi untuk yang pertama adalah validitas, ya. Jadi sebenarnya validitas itu adalah kita ingin tahu seberapa sahihkah atau seberapa validkah suatu alat ukur, ya, di mana biasanya alat ukur yang kalian pergunakan itu adalah suatu instrumen atau kuesioner. Ya, di sini dia bilang, jadi seberapa cermatkah suatu tes itu melakukan fungsi ukurnya, gitu ya. Nah, jadi untuk melakukan fungsi ukurnya itu alatnya juga harus sesuai. Ya, jadi misalkan kalau kita mau mengetahui berat sebuah cincin emas, kita harus menggunakan alat ukur berupa timbangan emas, gitu ya, bukan menggunakan timbangan berat badan, ya. Oke, nah selanjutnya adalah ada beberapa jenis validitas, ya. Jadi ada validitas isi, validitas logis, dan validitas empiris, ya. Kemudian validitas logis terbagi dua menjadi validitas isi dan validitas konstruksi. Kemudian validitas empiris ada validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Nah, sekali lagi untuk materi validitas dan reliabilitas ini bisa kalian temui di buku evaluasi pendidikan atau evaluasi pengajaran, ya. Jadi biasanya tidak akan ada di buku statistik. Oke, yang selanjutnya adalah validitas keseluruhan tes, ya. Jadi validitas keseluruhan tes itu biasanya kita menggunakan rumus korelasi. Ya, korelasinya itu korelasi Pearson, ya. Bisa dengan menggunakan least square atau bisa dengan menggunakan product moment, ya. Nah, untuk least square adalah rumusnya seperti ini, ya. Jadi Pearson least square itu rumusnya seperti ini, rumus korelasi biasa, ya. Kalau untuk product moment adalah seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu memang ada perbedaan antara ini menggunakan huruf X dan Y kapital, sedangkan yang ini menggunakan huruf X dan Y small cap atau huruf kecil. Yaitu huruf kecil di sini tuh berbeda artinya. Jadi bukan berarti yang product moment tuh relatif lebih simple, tidak, ya. Karena yang namanya X dan Y kecil ini, gitu ya, itu dia merupakan deviasi. Deviasi dari X dan deviasi dari Y. Jadi kan harus mencari nilai X kecil dan Y kecil dulu baru bisa mendapatkan rumus ini. Kalau yang least square di sini adalah X dan Y-nya itu data biasa, ya. Ini rumusnya adalah hati-hati di sini kita lihat untuk yang least square, ya. N dikalikan dengan jumlah X, Y dikalikan dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y dibagi dengan akar dari N dikalikan dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan dikalikan dengan N kali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan, ya. Jadi kalau yang di sini ini itu X-nya dikuadratkan dulu per data, baru kemudian kalian jumlahkan. Kalau di sini datanya dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nah, perhatikan di sini yang sering lupa adalah kalian harus melakukan akar, ya. Nah, ini akarnya sering kelupaan nih. Jadi, akar dari hasil ini, ya. Oke. Nah, validitas keseluruhan tes kita coba latihan di sini. Misalkan ada contoh, ya. Hitunglah validitas tes prestasi belajar statistika pendidikan. Sebagai kriterium diambil rata-rata nilai harian yang tercatat dalam daftar nilai. Nilai tes yang akan dicari validitasnya diberi kode X, kemudian rata-rata nilai harian diberi kode Y, ya. Nah, itu kita coba latihan, ya. Di sini untuk validitas tes, ya. Tadi soalnya sudah saya kopas ke sini, ya. Jadi ada namanya, ya, dari A sampai J. Kemudian ada data X dan data Y, ya. Di sini kalau kalian lihat, ya, ini dulu, ya. Kalau kalian lihat, ya, rumusnya saya pindahkan ke sini agar lebih memudahkan, ya. Jadi artinya data yang diperlukan tuh apa aja.
Nah, itu kalian harus melakukannya membuat tabel seperti ini. Jadi membuat kolom tambahan ke samping. Itu akan lebih memudahkan. Ya. Nah, di sini kan kalau kalian lihat dia memerlukan data X kali Y, kemudian memerlukan data X kuadrat, dan memerlukan data Y kuadrat. Maka ini harus kita tambahkan 3 kolom ya. Kolom XY, kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Ya, kolom XY ini setelah kalian buat tabelnya, kalau pakai Excel tinggal dikali aja ya. Jadi sama dengan X dikalikan dengan Y. Ya, kalau sudah dapat tinggal copy ke bawah. Oke, kemudian yang ini X kuadrat, ya, X kita kuadratkan, ya, kita copy ke bawah rumusnya. Kemudian yang ini Y kuadrat, kita copy ke bawah. Ya, nah selanjutnya kita jumlahkan aja. Jadi masing-masing ada jumlahnya. Ya, nah di sini ya sebenarnya sih kalau misalkan kalian paham mengenai rumus di Excel ya, itu sebenarnya bisa dijadikan satu perhitungan aja ya. Tapi kalau kita lihat sebelum masuk ke rumusnya gitu ya, sebelum masuk ke perhitungannya, kalian lihat di sini adalah kita memerlukan yang pertama yang N kali jumlah X kali Y dikurangi jumlah X kali jumlah Y. Berarti kan N-nya itu banyaknya responden ya, jadi ada 10 ya, 10 dikalikan dengan jumlah XY berarti 417,3 ya, dikurangi dengan 65 kali 63,8 ya. Ini sudah ada ya. Nah, jadi bagian atasnya itu ya, 10 dikali 417,3 dikalikan dengan yang ini ya, saya kasih tanda ini ya. Kemudian itu yang diperlukan adalah ini 65 dikalikan dengan 63,8 ya. Yang bawahnya adalah nih ya, 10 dikalikan dengan X kuadratnya itu adalah 42,6 ya, 42,6 dikurangi dengan X, jumlah X dikuadratkan ya, berarti 65 kuadrat ya, dikalikan dengan 10, N-nya lagi, dikalikan dengan Y kuadratnya 40,5 ya, kemudian dikurangi dengan jumlah Y dikuadratkan. Yang ini ya, 63,8 dikuadratkan. Ya, jangan lupa kemudian diakarkan. Ya, kalau langsung dicari adalah rumusnya seperti ini. Ya, nih. Kalau kalian mau coba bisa ya, cuman yang terpenting kalau mau menjadikan satu rumus sebanyak ini adalah tanda buka kurung dan tutup kurungnya, hanya itu aja. Ya, kalau saran saya misalkan kalian buat dulu perhitungan yang ini, dikasih buka kurung tutup kurung, perhitungan selanjutnya buka kurung tutup kurung, baru kemudian ada buka kurung tutup kurung lagi. Ya, jadi yang penting sebenarnya ini hanya penempatan buka kurung dan tutup kurungnya. Ya, nah itu untuk mencari apa tadi validitas tes ya, keseluruhan tes dengan menggunakan Pearson least square. Ya, nah tapi ini kan kalau menggunakan rumus ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan Excel itu ada caranya ya, ada caranya. Jadi kalian nggak perlu pakai rumus manual seperti ini, tapi kalian harus tahu dulu dari mana sih sebenarnya hasilnya. Gitu ya, rumus manual itu seperti apa. Caranya adalah kalian, sorry, ini masih ini ya. Caranya adalah sama dengan kok. Kita coba hitam dulu ya. Nah, sama dengan ketik Pearson, ya, Pearson. Kemudian di sini ada array 1, ya. Kita pilih yang data X-nya. Kita kasih titik koma. Kemudian kita pilih array 2, yaitu yang Y. Ya. Kemudian tutup kurung.
Nah, sama kan? Hasilnya sama persis. Ya. Jadi, kalau kalian mencoba pakai Excel, itu bisa langsung seperti ini ya. Tapi kalau misalkan, tapi setidaknya rumus manualnya harus tetap paham. Oke. Selanjutnya adalah kalau kita menggunakan least square. Ya. Untuk least square, tadi kan saya bilang rumusnya seperti ini ya. Ya. Nah, di mana tadi saya juga sudah bilang yang namanya X kecil itu adalah deviasi. Deviasi itu artinya selisih antara nilai rata-rata terhadap nilai datanya. Misalkan untuk deviasi X, maka itu X bar dikurangi dengan X. Ya. Kalau untuk deviasi Y, maka itu Y bar dikurangi dengan Y. Oh, ini saya kurang bar di sininya ya. Oke. Nah, sebelum dapat data X bar dikurangi X, kita kan harus masing-masing mencari data rata-rata X-nya atau X bar dan rata-rata Y-nya. Caranya gimana? Nah, seperti biasa ya. Caranya adalah kalau rata-rata X ini 65 dibagi banyaknya data. Ya. Kemudian sama yang Y-nya dibagi 10. Ya. Sehingga dapatlah seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita cari data X kecilnya ya. Kita cari data X kecilnya atau deviasi X-nya. Dia bilang kan sama dengan rata-rata X dikurangi dengan data X-nya ya. Nah, jangan lupa di sini pakai tanda dolar yang menyatakan bahwa itu nanti kita pakai data yang sama. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mencari yang deviasi Y. Sama ya, deviasi Y, kita pakai yang ini, Y barnya dikurangi dengan data Y. Ya. Cuman hati-hati dalam mengerjakan juga, nanti kalian mungkin suka salah mengambil data ya. Jadi kadang-kadang dalam mengolah data skripsi itu ya, kalau sudah kebanyakan datanya juga kemungkinan salah mengambil itu ada. Jadi harus lebih teliti lagi. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing nilai deviasi X dan deviasi Y, kemudian kita lihat ke rumusnya. Yang diperlukan itu apa sih? Oh, yang diperlukan adalah data XY, data X kuadrat, dan data Y kuadrat. Ini kecil semua ya. Berarti kita harus mencari data X kali Y kecil ya. Ya, ini tinggal data X dikalikan data Y. Ya, data deviasinya, kemudian kita copy ke bawah. Ya. Kemudian selanjutnya deviasi X kuadrat. Ya. Tinggal kita copy ke bawah juga. Selanjutnya adalah Y kuadrat. Ya, kita copy ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah ya. Kalau sudah, berarti tinggal kita lihat nih, yang diperlukan itu apa aja. Ya, ini sudah saya hitung ya. Jadi di sini adalah jumlah dari XY. Jumlah dari XY itu berarti kan yang ini. Ya, F38. Yang ini ya. Nih. Kemudian jumlah X kuadrat. Berarti yang ini. Kemudian jumlah Y kuadrat. Yang ini. Ya. Jadi kalau kalian hitung ya, diperhatikan tuh berapa banyaknya tanda buka kurung dan tutup kurungnya. Ya. Nah, ini dia hasilnya sama ya. Hasilnya harus sama ya. Jadi mau menggunakan least square atau product moment itu dengan manual itu hasilnya harus sama. Ya. Jadi makanya tergantung kalian lebih prefer yang mana. Ya, ini untuk mengerjakan validitas tes atau validitas keseluruhan tes. Ya. Saya harap paham ya.
Kemudian kita lanjut lagi. Ya, tadi ini contohnya sudah ya. Oke, selanjutnya adalah validitas butir atau item. Jadi tadi sebelumnya kita sudah mencari mengenai validitas keseluruhan tes, ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau mencari validitas butir, ya. Nah, tujuannya untuk mencari validitas butir adalah kita ingin tahu, misalkan validitas keseluruhan tesnya itu nilainya rendah, ya, kita ingin tahu nih kira-kira butir manakah yang menyumbang keseluruhan nilai validitasnya itu menjadi rendah, ya. Jadi kita harus mencari validitas butir atau item soal, ya. Nah, untuk mencarinya itu adalah kita bisa pakai rumus ini. Ya, nanti untuk slide sebelumnya bisa kalian baca ya. Ya, jadi kita pakai validitas butir, validitas rumusnya adalah koefisien simbolnya ya, YPBI ya, sama dengan MP dikurangi MT dibagi ST dikalikan dengan akar PQ. Perhatikan bahwa di sini harus kalian hitung terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dengan akar dari P per Q. Ya, di mana MP itu merupakan rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Kemudian MT itu rata-rata dari skor total. Kemudian ST itu merupakan deviasi standar dari skor total. Kemudian P merupakan proporsi responden yang menjawab benar, ya. Kemudian Q merupakan proporsi responden yang menjawab salah, ya. Jadi di sini tadi ya, mungkin kelewatan. Jadi biasanya kalau instrumen itu kan jawabannya benar atau salah gitu ya. Jadi artinya kalau dia benar dikasih skor itemnya itu 1, kalau dia salah akan dikasih nilai 0. Jadi di sini nanti datanya bentuknya adalah 10, 10, 10. Oke. Ini ada contoh ya, misalkan kita punya ada 8 responden dari A sampai H, dengan butir soalnya itu ada 10, 1 sampai 10. Ya, ini ada skor totalnya. Skor total ini merupakan penjumlahan yang benar pasti ya, dari masing-masing responden. Kita latihan lagi ya, untuk validitas butir. Ya. Nah, di sini tadi soalnya sudah saya copy ke sini ya, saya kopas ke sini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi kalian harus ingat rumusnya ya, rumusnya juga sudah saya copy ke sini ya. Kita memerlukan data MP, MT, ST, P dan Q ya. Nah, tapi kan gini, ini yang mau dicari itu bukan validitas keseluruhan tes. Tapi kita mau cari validitas masing-masing dari butir itemnya ini, ya. Jadi kalian bisa mencari validitas butir soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Kalau misalkan soalnya ada 30, ya kalian bisa cari validitas butir 1 sampai 30. Ya. Nah, sekarang kita coba ya, untuk validitas butir ini kita tutup dulu deh ya. Validitas butir nomor 1 ya. Validitas butir nomor 1 itu yang ini ya, nih, yang 1 ini. Nah, kita mau cari ini, maka kita butuh tadi kan kita harus buat format seperti ini ya. Ya, ini ada butir 1, ada skor total ya. Di sini juga bisa datanya mungkin bisa dibilangnya di sini X gitu ya. Di sini Y. Itu juga bisa. Ya. Jadi butir satunya itu yang X, Y-nya yang skor total. Jadi ini tinggal kalian pindahkan aja ya. Ya, saya kopas saja ya. Kita kopas ke bawah ya.
Kemudian skor total juga tinggal kalian kopas, ya. Nah, oke, ya. Ini saya pindahin ke bawah dikit kali, atau sini deh. Nah, yang kita butuhkan adalah, ingat ya, kita butuh ini. Ini saya lihat ya. Lihat biar bisa naik. Nah, rumusnya kan ini ya, MP, MT, ST, P sama Q. Kita butuh satu-satu ya. Yang paling gampang adalah kita mencari MT. MT itu nilai rata-rata skor total. Berarti dari yang ini kita cari rata-ratanya. Caranya gimana? Dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 8. Ya, atau kalau di Excel adalah caranya pakai average. Average dari sini. Ya. Oke, ini saya, nah, dapatlah 5,875 ya. Terus ini kalau mau dicari sama dengan average ya, pakai rumus yang ini dari sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah MP. MP itu adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Nah, perhatikan kalau MP artinya rata-rata yang menjawab benar, P itu kan tadi proporsi yang menjawab benar ya, oke. Itu bukan kalian mencari rata-rata dari sini, ya, bukan. Ya, karena bukan seperti itu. Tapi mencari, kita lihat ya, yang menjawab benar, itu artinya kan yang satu ya. Nah, yang menjawab benar itu berapa skor totalnya? Ya. Itu yang kalian jumlahkan. Jadi gimana? Yang menjawab benar ini ya, 8, kemudian ini, kemudian ini, dan ini, kemudian ini. Ya, kita bagi berapa? Ada 5, kita bagi 5, karena rata-rata. Dapatlah itu menjadi 6. Sama ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang menjawab benar itu hanya 4, ya sudah, berarti dibagi 4. Ya. Selanjutnya adalah ST itu apa? Deviasi standar dari skor total. Ya, caranya nyarinya gimana? Karena kita pakai Excel, kita langsung pakai rumusnya aja ya. Ini sama dengan STDEV ya. STDEV itu standard deviation ya. Kita pakai yang STDEV biasa aja. Ya, STDEV dari yang ini. Dari skor total ya. Tutup kurung. Nah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya P. Proporsi responden yang menjawab benar. Itu caranya adalah banyak responden yang benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Tadi sekarang nih kita lihat aja sih sebenarnya ya. Ya. Ini dia, saya tandain ya, ini dia menjawab benar ya. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5, total keseluruhan respondennya ada 8. Ya. Nah, kalau Q itu dia selalu 1 min P. Ya. Atau kalau misalkan mau cari ya yang 0 ini sih sama aja, sama dengan 3/8. Sama. Ya. Ini sama aja ya. Nah, kemudian mencari YTB-nya gimana? Jadi tadi ini ya, MP, ini ya, MP dikurangi dengan MT dibagi dengan ST. Selesaikan dulu, dikalikan dengan akar dari P per Q. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi jangan lupa kalau kalian mau mencari langsung itu buka kurung dan tutup kurungnya. Tapi saya sarankan selalu mencari langsung ya. Jadi tidak usah dipotong perhitungannya. Ya. Nah, itu tadi kalau mencari validitas butir nomor 1. Ya. Kalau kalian nanti mau latihan,
validitas butir nomor 4 ya, caranya sama. Kalian pindahkan datanya, ini skor totalnya sama ya. Nanti kalian bisa cocokkan ya. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Paham ya untuk validitas butir ya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk yang validitas, karena dia juga merupakan uji hipotesis, maka sebenarnya ada 5 langkah juga gitu ya, H0 dan H1-nya. Oke, yang kedua adalah kita mencari nilai tabelnya. Kan yang kedua selalu mencari nilai tabel ya. Untuk validitas kita pakai yang namanya tabel R-tabel ya, atau tabel Pearson ya. Nah, di sini berarti yang kita butuhkan adalah banyaknya data dan koefisien signifikansinya yang kita mau pakai berapa persen. Apakah 5%, 1%, 2,5%, dan seterusnya. Ya, kemudian tadi yang untuk nilai R hitungnya sudah dicari ya, apakah kalian mau mencari validitas keseluruhan tes atau mau mencari validitas butir sesuai dengan rumus yang tadi ya, yang dipakai yang mana. Ya, kemudian kalian bandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Ya, dibandingkan antara R tabel di sini dengan R hitung ya. Kalau misalkan hasilnya R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu datanya valid. Tapi kalau ternyata misalkan R hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka datanya tidak valid dan itu dia harus di drop. Gitu ya. Ini untuk uji validitasnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan reliabilitas. Nah, kalau untuk reliabilitas ini jadi bahasa Indonesianya tuh ajek ya. Jadi konsistensi, stabil gitu ya. Jadi artinya seberapapun itu alat ukurnya diuji, dia akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Itu adalah reliabilitas ya. Jadi menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda ya bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Jadi mau sekali, 2 kali, mau diulang terus gitu ya, hasilnya itu relatif sama. Ya. Itu untuk reliabilitas. Nah, reliabilitas ini dia ada beberapa metode ya. Yang pertama adalah yang namanya metode bentuk paralel atau ekivalen. Ini artinya kita peneliti atau penguji harus membuat 2 set tes yang berbeda ya, kemudian dicobakan pada kelompok responden yang sama. Ya, jadi kita ada 2 set dicobakan pada kelompok responden yang sama. Kelemahannya apa? Kita harus membuat 2 set tes, sedangkan membuat 1 set tes aja itu sudah cukup sulit ya, apalagi kita harus membuat 2. Ya, jadi ini kelemahannya. Nah, karena ada kelemahan itu, maka ada yang namanya metode bentuk ulang, test dan retest method. Ya, ini digunakan untuk menghindari penyusunan 2 seri tes gitu ya, 2 set tes yang berbeda ya. Bagaimana caranya? Ini kita cuma buat 1 set tes ya, tapi kemudian dicobakan 2 kali ya, tes dan retest method. Tapi ternyata ini pun ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Jadi kadang-kadang otak manusia itu ada menyimpan memori-memori gitu ya. Jadi ini juga kurang bisa diandalkan juga gitu ya untuk menguji reliabilitas, karena bisa aja dia itu ada hafal gitu ya soalnya dan jawabannya ya. Jadi dia kan 1 seri tes tapi dicobakan 2 kali gitu ya. Jadi misalkan dikasih jarak waktu seminggu gitu ya untuk kelompok responden yang sama ya. Jadi ini ada kelemahannya juga. Nah, yang ketiga itu adalah metode belah 2 atau split half method. Nah, ini dianggap bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan dari 2 metode sebelumnya. Ya, kenapa? Karena kita hanya perlu membuat 1 tes soal dan kemudian diuji cobakannya 1 kali dengan responden yang sama. Ya. Jadi makanya akan kita pakai sekarang ini adalah metode belah 2. Ya. Nah, ini ya.
Jadi untuk metode belah dua ya, ini bedanya apa sih? Kalau untuk metode paralel dan bentuk ulang itu artinya satu rumus reliabilitas itu sudah hanya ada satu rumus gitu ya. Setelah kita dapat satu rumus itu sudah ketemu itu berapa nilai reliabilitasnya. Ya, tapi kalau untuk metode belah dua ya itu artinya kita ada dua langkah ya. Jadi pada waktu kita membelah dua dan kita mengkorelasikan kedua belahannya, itu kita baru mengetahui reliabilitas setengah tes. Ya. Nah, untuk mengetahui reliabilitas keseluruhan tes, kita harus pakai rumus Spearman-Brown. Jadi ada dua kali yang harus kita cari, gitu ya. Reliabilitas setengah dan keseluruhan. Ya, itu untuk metode belah dua. Ya. Nah, untuk metode ini sampai 4 aja nih ya. Ganjil genap, awal akhir, Flanagan, dan Rulon. Tapi nanti kita juga akan bahas mengenai kode Richardson 20 dan kode Richardson 21, KR20 dan KR21. Ya. Nah, ini rumus Spearman-Brown-nya ya. Perhatikan di sini karena harus hati-hati ya. Di sini nih tulisannya setengah-setengah. Itu artinya bukan 2 kali R kali setengah, bukan. R setengah-setengah ini merupakan satu simbol. Di sini kita bacanya R11 ya. Di mana R11 itu artinya reliabilitas keseluruhan tes. Ya, kalau yang R setengah-setengah ini itu korelasi antara skor untuk tiap belahan. Apakah dia belahannya ganjil genap atau belahannya awal akhir. Ya, jadi sekali lagi ini bukan R dikali setengah, tapi ini simbol satu kesatuan R setengah-setengah. Ya, jadi untuk rumus Spearman-Brown-nya itu sama dengan 2 kali R setengah-setengah dibagi 1 tambah R setengah-setengah. Ya, ini rumus keseluruhan tesnya. Ya, untuk rumus yang bagian belahannya itu nanti beda-beda. Ya, apakah dia pakai ganjil genap, awal akhir, Flanagan, atau Rulon. Ya, di sini ada contoh ya, kita coba lihat ke Excel-nya dulu ya. Kita lihat ke Excel-nya. Excel, oke. Ya, di sini ada, ini masih contoh soal yang tadi ya. Saya ambil untuk mempermudah aja. Ya, di sini juga rumusnya sudah saya kopas ke sini ya. Jadi kalian paham bahwa rumusnya seperti ini. Nah, ini ada soal ya, ada biasa tadi nomor, ada namanya, ada butir soalnya, ada 10, ada skor total. Ya, kemudian yang pertama adalah kita membelah ganjil genap. Ya, membelah ganjil genap itu artinya kalau X itu adalah seluruh bilangan ganjil. Kalau Y itu seluruh bilangan genap. Sekarang berarti kalau kita bagi ini datanya ada 10 gitu ya. Ini kita kasih tanda biar membedakan mana yang ganjil, mana yang genap. Oke. Caranya gimana? Berarti tadi kan X itu sama dengan seluruh bilangan ganjil. Berarti tinggal kita jumlahkan yang di sini ya. Ini untuk yang A dulu ya. Berarti yang ganjil 1 ini sini ditambah 1 ditambah 1 ditambah butir ke-7 ditambah butir ke-9. Udah 5 ya? Oke. Ya. Tinggal kopas saja ke bawah kalau kalian udah nulis ya. Nah, itu seluruh bilangan ganjil. Nah, berarti yang Y itu kalau dia bilangan genap, berarti ini data yang kedua, ditambah butir ke-4, tambah butir ke-6, tambah butir ke-8, tambah butir ke-10. Dapatlah. Tuh ya. Nah, ini kalau kalian mau tes ya, jumlahnya harus sama dengan ini. Coba kita tes ya. Ini jumlahnya harus sama ya. Nah, sama ya. 8545. Nah, nih. Ya, jumlahnya harus sama. Ya, saya lihat lagi.
Nah, ini dia datanya seperti ini. Nah, untuk mencari rumusnya ya, itu kita pakai yang tadi, kita pakai yang sebelumnya, yang mencari R setengah-setengah. Tadi kan R setengah-setengah itu rumusnya adalah korelasi biasa ya, korelasi seperti yang tadi ada di validitas butir tadi. Ya. Jadi setelah kalian dapat ini ya, saya udah buat ininya ya. Ini juga, nah ini ya. Jadi kalau tadi kan mencari korelasinya, tinggal ini kalian tambahkan ya, ini manual ya. Berarti R setengah-setengahnya pakai rumus yang Pearson aja juga bisa ya. Atau kalau kalian mau cari rumus yang manual seperti tadi juga bisa ya. Hasilnya harus sama. Ini kalau misalkan, oke kita coba ya. Sama dengan Pearson. Array yang pertama itu X, titik koma, ada yang kedua itu Y. Tutup kurung. Nah, hasilnya sama ya. Ini dengan rumus Excel, ini dengan rumus manual. Ya. Nah, ini tadi R setengah-setengahnya. Ya. R satu-satunya gimana? Yang ini nih ya. R satu-satunya adalah 2 kali R setengah-setengah dibagi 1 tambah R setengah-setengah. Ya. Kita tinggal dimasukkan aja rumusnya sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Minus 1,21896. Ya. Itu untuk reliabilitas ganjil genap. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah awal akhir. Ya. Kalau awal akhir ya, ini saya bersihkan dulu ya. Kalau awal akhir, berarti yang X itu adalah seluruh bilangan awal 1 sampai 5, yang Y-nya seluruh bilangan akhir 6 sampai 10. Misalnya ada pertanyaan, Bu, gimana kalau soalnya ganjil? Nah, karena kan kalian juga yang membuat instrumen kan kalian sendiri ya. Jadi usahakan jangan membuat instrumen dengan jumlah butir yang ganjil. Gitu, ya. Usahakan membuatnya genap. Tadi kalau seluruh bilangan 1 sampai 5 berarti yang ini ya. Berarti ini kita jumlahkan ya. Kita pakai ini deh. Jumlah dari sini ke sini ya. Apa itu? Kita copy ke bawah ya. Kemudian yang Y-nya jumlah dari 6, data ke 6 sampai butir ke 6 sampai butir ke 10. Ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus sama dengan yang di atas. Sama ya? Oke, sama. Nah, cara mencarinya sama seperti tadi. Ya, sama seperti yang ganjil genap. Ya, jadi R setengah-setengahnya sama aja ya. Kita sama dengan Pearson. Pearson lagi, array 1, array 2. Ya, ini kalau pakai rumus manual. Sama ya. Nah, ini R setengah-setengahnya, R satu-satunya tinggal masukkan rumusnya. Nih ya, ini untuk R satu-satunya. Ya, itu tadi kalau untuk pembelahan ganjil genap dan awal akhir. Ya, selanjutnya adalah kita tak usah balik ke PowerPoint-nya ya, kita lihat yang di sini aja. Kalau untuk Flanagan, ya, tapi kita balik dulu deh. Untuk yang mana ini ya, ini Flanagan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Flanagan ini rumusnya seperti ini ya. R11 sama dengan 2 kali 1 dikurangin varians 1 tambah varians 2 dibagi dengan varians total. Di mana yang namanya varians 1 itu adalah varians belahan pertama, yaitu varians dari skor ganjil
Kalau yang varians kedua itu varians dari skor item genap, varians T itu merupakan varians dari skor total. Jadi untuk Flanagan itu menggunakan pembelahan atau data dari pembelahan ganjil dan genap. Ya. Kalau yang Rulon itu dia menggunakan pembelahan dari awal dan akhir. Ya, rumusnya seperti ini. R11 sama dengan 1 dikurangin varians D dibagi dengan varians T. Di mana varians D itu merupakan varians difference, ya, perbedaan antara skor awal dengan skor akhir. Ya, sekarang kita lihat ke Excel-nya lagi. Ya, nah, kalau untuk Flanagan kan yang kita pakai adalah data yang ganjil genap ya, data ini ya. Nih. Oke. Nah, rumusnya adalah kita harus mencari varian 1 dan varian 2. Varian 1 itu adalah skor item dari ganjil, ya. Berarti di sini kalian pakai rumusnya var, kita pakai varian yang biasa aja. Varian dari yang ini. Ya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah varian dari skor item genap. Ya, ini sama aja, yang ini. Ini kalau kita gedein, nah jadi sama. Ya, ini sama dengan varian dari yang genap. Yang genap itu yang Y. Ya, dapatlah ini. Ya. Nah, kemudian varians dari skor total. Skor total kita ambil yang sini aja ya. Nah, ini mana? Ya, saya hapus tuh. Nah, kalau udah dapat datanya semua, tinggal kalian masukkan rumusnya. Nih, rumusnya ya. 2, oke. Sehingga dapatlah ini untuk R11 dengan menggunakan Flanagan. Ya. Nah, kalau yang Rulon, tadi kan rumusnya adalah kita perlunya varians T dan varians T. Sebenarnya kalau varians T-nya itu pasti sama ya. Karena kan ini rumusnya sama ya. Varians total itu ya yang ini, dari sini. Jadi sama seperti yang di sini. Ya. Sekarang kita perlu mencari varians different-nya. Varians different itu tadi perbedaan antara skor awal dengan skor akhir. Ya. Skor awalnya, nah di sini kita perlu mencari yang namanya different. Ya, different itu gimana caranya? Ini tinggal yang ini data X dikurangi data Y. Ya, dapatlah berapa nilai difference-nya. Ini yang kita cari validitasnya. Ya. Variansnya, ya. Nah, udah dapet, tinggal kemudian dimasukin rumusnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Itu untuk Rulon. Ya. Nah, kalau untuk kode Richardson, ya, kita pindah ke sini. Ya. Tadi ada KR20, ada KR21. Nah, jadi kalau di sini KR ini dia sudah langsung R11 ya. Tidak perlu lagi mencari belahannya. Kita lihat ya rumusnya. Jadi sebenarnya kalian kalau mau menghitung itu lihat dulu rumusnya yang diminta apa aja sih. Jadi untuk yang KR20 ya, kita lihat rumus di sini aja. R11 sama dengan N dibagi N-1 dikalikan dengan varians total ini ya, dikurangi dengan jumlah PQ dibagi dengan varians T. Di mana P itu merupakan proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, Q itu proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, jumlah PQ itu perkalian P dan Q. N itu sama dengan banyaknya item soal. Hati-hati ya, N ini banyaknya item soal. Bukan banyaknya responden. Kemudian S, ini salah nih ya, ini S kuadrat harusnya ya. S kuadrat itu deviasi standar dari tes atau deviasi standar skor total. Ya.
Berarti yang kita butuhkan adalah P dulu. Ya. Sebelum P itu kan tadi kita lihat berapa sih dari ini yang menjawab benar. Ya. Kita pakai rumus count if aja ya. Count if. Count if-nya ini titik koma 1. Titik koma 1. Ya, jadi ada 5. Kita pas ke sini ya. Kemudian di sini adalah P. P itu kan proporsi yang menjawab benar ya. Berarti 5 dibagi dengan 8. Ya. Kita copy ke sana. Kemudian kita cari Q. Q sama dengan 1 min P. Kita copy. Ya. Terusnya, nah ini saya udah dapat nih ya. Nih, kemudian kita perlunya apa? PQ. PQ. P kali Q. P kali Q. Udah. Bisa. Kalau ini varians T, kita bisa taruh di sini kali ya. Ya, ini varian skor total ya. Varian skor totalnya ini. Nah, dapatlah ini. Ya. Sehingga seperti ini, ya. Nah, sebenarnya kemudian untuk KR20 tinggal kalian masukin aja rumusnya kan. KR20 apa nih? Nah, ini. Coba kita copy, kita bawa ke bawah. Ya, ini, KR20 ini, ya. N dibagi N-1, tadi N-nya kan banyaknya butir ya, jadi 10, ya. 10 dibagi 10 kurang 1, 9, dikalikan dengan varians totalnya, ya, varians total. Nih, yang ini varians total, ya, atau yang ini sama aja. Kemudian, dikurangi dengan perkalian dari PQ, ini. Ya, dibagi dengan varians total lagi. Dapatlah ini. Ya, kita enter hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk KR21, jadi yang membedakan dia rumusnya seperti ini ya. Ada namanya M. Ya, M atau MT itu kurang lebih sama ya, jadi rata-rata dari skor total. Berarti kita harus mencari rata-rata skor total ini ya. Caranya gimana? Rata-rata dari sini. Ya. Kita coba di sini sama dengan kalau nyari rata-rata pakai average aja. Average dari skor total. Ya, dapatlah 5,875. Ya. Kemudian tinggal dimasukin N-nya masih sama ya, tadi 10 ya. Jadi ini 10 dibagi 9 dikalikan 1 dikurangin tadi rata-ratanya 5, ini ya. Kita lihat yang dipakai nah ya 5,875. Ya, sehingga didapat hasilnya seperti itu. Untuk KR21. Ya, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Ya, ini tadi yang rulon, KR20, KR21. Ya, ini ada contoh soalnya. Kalau kalian mau latihan ya. Tapi jadi saya pakai contoh soal yang tadi. Nah, sekarang yang terakhir adalah jadi gini, kalau yang tadi itu reliabilitasnya digunakan kalau data kalian itu datanya 1010 gitu ya. Tapi kan tidak semua data itu 1010 ya. Nah, kalau misalkan data kalian itu bentuknya uraian atau misalkan datanya itu selain dari 1010, kita pakai yang namanya rumus Alpha-Cronbach ya. Sini dibilangnya bentuk uraian atau bentuk selain yang datanya 010101 ya. Caranya adalah seperti ini ya, R11 sama dengan N dibagi N-1, dikalikan dengan 1 dikurangin jumlah dari varian skor tiap item dibagi dengan varian total. Ya, ini rumusnya seperti ini. Kita balik lagi ke Excel-nya lagi untuk yang reliabilitas uraian. Ya, reliabilitas uraian di sini misalkan
soalnya seperti ini. Ya, nah perhatikan di sini datanya bukan 1010 ya. Bisa misalkan paling tinggi 10, bisa paling tinggi 6, bisa paling tinggi 5, tergantung dari instrumen yang kalian gunakan. Tapi pokoknya datanya bukan bentuknya 1010. Ya. Nah, yang diminta adalah pertama jumlah varian skor tiap item. Ya, nih. Jadi tiap item atau tiap butir harus kalian cari variansnya. Kalau pakai Excel lebih mudah, seperti tadi kalian cari variansnya. Ya. Oke. Kita copy ke samping. Dapatlah ini berapa variansnya. Karena tapi nanti yang diminta adalah jumlah varian skor tiap item, maka kita jumlahkan aja di sini. Ya. Nah, dapatlah 23,58. Ya. Selain dari jumlah varian skor tiap item, kita diminta untuk menghitung varian total. Skor total ya. Varian skor total berarti di sini sama dengan varian ya yang ini, skor total. Sehingga didapat 75,6 ya. Ini kalau kalian cari ini adalah seperti ini. Nah, ini tadi N itu kan butir soal ya. Dia butir soalnya itu hanya ada 6 ya, bukan 10 yang dipakai. 10 itu responden. Tapi ini butir soalnya. Jadi butir soalnya ada 6. Ini harus hati-hati karena sering ketukar ya. Yang kalian pakai N itu adalah banyaknya responden. Padahal bukan, dia itu adalah banyaknya butir soal atau butir pernyataan. Ya. Jadi 6 dibagi dengan 6-in 1, 5 ya, dikalikan dengan 1 dikurangin ini, yang ini ya, kita lihat. Nah, dikurangin ini, dibagi dengan ini. Ya, sehingga dapatlah hasilnya 0,826. Ya, jadi ini akan lebih mudah memang kalau menggunakan Excel. Ya. Di bawah sama nih. Ya. Nah, itu untuk yang reliabilitas. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, jadi untuk uji hipotesisnya kurang lebih sama seperti uji validitas tadi ya. Kita masih menggunakan tabel Pearson. Nanti tabel Pearson yang akan saya attach juga ya di C-bearing. Nah, di sini untuk yang R-table sama kita membutuhkan banyaknya data dan membutuhkan koefisien signifikansi yang dipakai berapa. Ya. Kemudian kita cari nilai R hitungnya. Apakah tadi menggunakan ganjil genap, awal akhir, Flanagan, Rulon, KR20, KR21, atau menggunakan alpha Cronbach, itu tergantung yang dipakai yang mana, itu R hitungnya. Ya. Kemudian kalian bandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Ya. Kalau misalkan R hitung lebih besar dari R tabel, itu datanya reliable. Tapi kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak reliable. Ya, itu untuk reliabilitas. Ya, nah ini ada contohnya reliabilitas bentuk uraian atau yang selain 0101 datanya. Oke, sekian dulu untuk materi validitas dan reliabilitas. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa kita diskusikan via WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.